dan adil ya. Pasti sudah mendengar semua ya, atau pernah tahu apa itu jujur, apa itu disiplin dan lain sebagainya. Sudah tahu ya anak-anakku? Yang pertama adalah jujur. Apa itu jujur? Kalau jujur kita akan dipercaya sama orang lain, teman kita akan senang gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Apa disiplin itu anak-anak? Rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Itu adalah disiplin. Kalau di sekolah contohnya apa? Disiplin itu datang tepat waktu, apalagi melaksanakan tiket, apalagi mengerjakan PR. Tidak dikerjakan di mana kalau PR itu? Tidak dikerjakan di sekolah. Kalau PR dikerjakan di rumah. Kalau seandainya ada temannya yang dikerjakan di sekolah, boleh tidak kita bantu? Tidak boleh ya. Kita adalah disiplin. Apalagi contohnya lagi kaki. Ada yang nggak pakai kaos kaki anak-anak? Ada ternyata ya. Berarti itu menunjukkan sikap apa kalau tidak memakai? Tidak disiplin. Kita harus disiplin waktu ya, disiplin apa lagi? Baju kita dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita sudah disiplin bangun pagi, kita sudah bangun jam 5 untuk sholat subuh seumpama ya. Habis itu mandi, kemudian setelah mandi sarapan, pakai baju dulu ya. Jangan habis mandi langsung sarapan ya. Nanti udah pakai baju langsung makan ya. Ya ada seperti itu. Tidak ada ya. Mungkin ada waktu lagi masih belajar. Kalau kita biasakan pagi biasa bangun jam 5 sholat subuh, kemudian mandi, kemudian makan. Ketika kita tidak melakukan, biasanya kita tidak enak ya. Biasanya kalau kita datang terlambat, biasanya ada sanksi apa enggak? Ada. Ada. Ya, maka kita harus disiplin sendiri ya. Contohnya tanggung jawab seperti apa anak-anakku kalau di sekolah? Melaksanakan piket dengan baik ya. Terus apalagi tanggung jawab? Mengerjakan PR, apalagi membantu ibu apa? Ibu guru apa? Bantu apa? Masak? Apa? Bantu apa? Tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalian biasanya ada ya. Yang tidak angkat tangan berarti juga itu jujur ya. Tetapi yang angkat tangan tapi tidak melaksanakan berarti tidak jujur. Tetapi ketika angkat tangan kemudian melaksanakan itu merupakan melakukan rasa tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua. Yang menyapu siapa biasanya di kamarnya? Orang tua. Ada yang menyapu sendiri? Berarti tanggung jawabnya masih diberikan sama orang tua dong. Padahal orang tua sudah ngasihkan kamarnya untuk dibersihkan ya, biar rapi, biar indah. Kalau setelah belajar, biasanya buku-bukunya siapa yang menata di rumah? Menata sendiri ya, bagus ya. Kalau habis makan, siapa yang cuci piring? Cuci sendiri ya, bagus. Kalau baju? Mandi sendiri. Ada yang masih dimandikan oleh bapak ibu? Ada? Ada? Oh, adanya yang belum ini jawab. Ada yang masih dimandikan oleh orang tua? Mandi sendiri. Pakai sabun sendiri. Apa biasanya kalau yang dilakukan kalau mandi? Sikat gigi, apalagi pakai sabun, sampo. Mulai nanti ketika
ketika pulang kita harus sudah bisa bermandi mandiri. Yang belum bisa mandi sendiri, mandi juga saya, mandi sendiri ya, tidak usah dimandiin orang tua. Kemudian mengerjakan ulangan sendiri tanpa menyontek ya. Kemudian apa contohnya lagi yang mandiri? Cuci sendiri, tidur sendiri, apalagi yang lain, ayo. Kalau berangkat ke sekolah yang dekat rumahnya biasanya apa? Jalan sendiri? Masih diantar? Oh, yang jauh masih diantar ya. Kalau yang dekat jalan sendiri gitu ya. Jangan takut salah ya, kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu kalau ada PR, kerjakan dulu kalau tidak tahu baru tanya gitu ya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kerja keras, kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum tujuan tercapai. Kalau sebagai pelajar, adik-adik, apa kerja kerasnya? Belajar untuk mengejar nilai, cuman katanya yang mengejar cita-cita, yang lain agar pintar, yang lain ya, agar apa belajar itu? Agar cita-cita kita tercapai ya, pintar sekali ya. Kita harus kerja keras untuk sebagai pelajar. Namanya pelajar itu kerjanya ya harus belajar. Saya tanya, semuanya punya HP di rumah? Punya. Kalau belajar biasanya di rumah berapa jam? Ayo, berapa jam? Ada 1 jam, ada 2 jam, ada yang 3 jam sampai 3 jam? Gak ada ya, maksimal 2 jam. Saya tanya, kalau pegang HP main game atau main TikTok berapa jam? Ayo, kalau pegang HP berapa? Ya. Lebih banyak belajar atau lebih banyak pegang HP? Bagus ya. Kalau di sini ternyata anak-anaknya lebih banyak belajar daripada pegang HP. Apalagi contohnya di sekolah sederhana, ya? Apa? Tidak jajan terlalu banyak. Kalau di sini uang sakunya ada pembatasan atau tidak? Ada ya, dibatasi berapa maksimal? 5.000 ya. Itu untuk apa? Sekolah membatasi karena untuk kita bisa hidup sederhana. Bagaimana 5.000 itu bisa kita kelola? Bahkan kalau bisa 5.000 itu 1 hari sampai 1 malam. Bagaimana kita kelola? Pagi kita buat di sekolah ya, sisanya mungkin itu jajan di rumah biar tidak usah minta lagi sama orang tua. Contoh ya, itu mengajarkan kita hidup sederhana di sekolah biar kita baik di masyarakat, di lingkungan keluarga kita bisa hidup sederhana ya. Kemudian apalagi contohnya pakaian ya, pakaiannya semuanya sama ya, walaupun adik-adik sudah baru beli dari City Plaza, harga bajunya 1 juta, boleh nggak dipakai ke sekolah? Dan boleh. Kenapa? Tidak sama, walaupun itu harganya mahal ya, karena ada aturan ya, baik itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang harus kita laksanakan ya, kita pahami ya, kita. Kemudian apalagi contohnya hidup sederhana di situ. Rasakan sesuatu yang kita tidak punya. Contohnya, Bapak Ibu di rumah biasanya adik-adik mintanya HP sama mama yang kapan biasanya? iPhone ya. Ada yang sudah pakai iPhone di sini? Ya ada ya. Kenapa? Larang katanya ya.
mahal ya. Tetapi karena adik-adik ini maksa sama orang tua kita sampai nangis ya, sampai tidak mau masuk, ada seperti itu? Ya. Karena kenapa? Fungsinya sama, itu belajar di situ ya, punya hak. Berani menjawab pertanyaan guru. Kemudian apa lagi? Berani bertanya kalau kita tidak tahu. Jangan hanya diam ya, tidak tahu malah diam ya. Berani jujur ketika kita melakukan kesalahan. Yang lain, berani meminta maaf. Bagus. Yang lain di belakang, coba saya dengar suaranya. Berani bertanggung jawab ketika apa? Ketika salah. Kemudian apa lagi? Membuat keputusan. Ya, kalau adik jadi ketua kelas, jadi bendahara, jadi sekretaris, apalagi jadi ketua kelas, ya harus berani mengambil keputusan. Di kelas tidak ada spidol sama kita minta ke kantor seperti itu ya. Atau kita berani bilang sama teman, ayo kita urunan beli spidol dan lain sebagainya. Yang lain ada lagi masih? Berani berpendapat ya, walaupun jangan takut salah ya. Kalau kita mau berpendapat jangan takut salah ya. Kita harus berani dulu ya. Selanjutnya peduli. Apa peduli itu? Memahami perasaan orang lain yang berada di sekitar kita. Contohnya tolong menolong ya, tolong menolong apa? Saat teman jatuh. Kemudian apa lagi? Saat kena musibah, temannya ada kena musibah, mungkin ada yang kecelakaan, ada yang sakit ya, masuk rumah sakit, kita harus peduli, kita datangi ke rumah sakit atau rumahnya kalau sakit. Semoga kamu cepat sembuh gitu ya. Jangan malah ditakut-takuti, didatangi ke rumahnya, temannya yang sakit, oh teman saya seperti itu, baru 2 hari kemudian mati gitu ya. Jangan seperti itu ya. Itu namanya walaupun didatangi tapi membuat temannya tambah takut, tambah sakit nantinya. Jam dulu ya, kalau temannya lupa ya. Atau biasanya bawa bekal apa enggak kalau ke sekolah? Bawa ya. Temannya kalau ada yang lupa bawa bekal pas lapar, mungkin kita ada bisa berdua ya, berbagi gitu ya. Itu namanya peduli terhadap teman kita ya. Kalau di rumah seperti apa? Contoh peduli. Kalau ada punya adik di rumah, contohnya seperti apa kalau peduli sama adik? Menemaninya, membagi makanan, membagi mainan ya. Apalagi kita sudah besar kelas 6 sama ya, masa masih mau main mobil-mobilan gitu ya, main boneka ya. Apalagi gambarnya peduli. Kalau yang ada orang tua kita banyak kerjaan, nyapu, kita bantu kan enggak? Ya bagus ya, itu yang harus kita tanamkan. Selanjutnya adil. Adil adalah mendapatkan sesuatu sesuai dengan takaran atau porsi kebutuhan dan tidak memihak ya. Adil itu tidak harus sama. Apakah adil itu harus sama? Depan. Adil harus sama katanya ya, betul. Betul ya. Adik-adik di rumah punya adik atau punya kakak? Ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Kakaknya sekarang sudah kelas berapa? SMA ya. Ada yang SMP. Ada yang punya adik? Oh ada. Adiknya masih kecil, TK ya. Tahun ada umur 2 tahun. Kalau katanya tadi adil itu harus sama katanya temannya. Apakah adik-adik kalau hari raya biasanya dibelikan baju apa enggak sama orang tua?
Nah, dibawa semua ke tubuh, sekarang di Plaza mungkin ya, atau ke Jember ya, ke Lipo dan lain sebagainya. Biasanya bajunya sama enggak? Sama. Ukurannya juga sama? Berarti tidak sama dong. Berarti adil boleh nggak tidak sama? Apakah orang tua kita ketika kita sekarang kelas 6, kelas 5 dibelikan baju TK, dia karena orang tuanya ingin merasa adil, sama orang tuanya sama-sama dibelikan baju TK, ukuran TK. Mau nggak kalian? Kenapa? Kecil ya. Berarti orang tua harus gimana kalau seperti itu? Harus iya, adilnya berarti tidak harus sama. Betul kan enggak? Betul. Seandainya orang tua memberikan kalian baju apa namanya yang sudah cukup ya, hari anti korupsi dunia, udah tahu adalah berapa? 9 Desember ya. 9 Desember itu adalah hari anti korupsi dunia. Mungkin 11 hari lagi kita akan peringati sebagai hari anti korupsi